Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Hanafi dari kelas TS1B dengan nomor NIM 210101031 Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah program yang telah kami buat untuk melengkapi tugas besar UAS Algoritma dan Pemrograman kelompok 2. Langsung saja kita menuju program yang telah kita buat. Di sini saya sudah menuliskan 5 file header yang mana include ini merupakan library untuk menampilkan fungsi-fungsi yang akan digunakan. Di sini terdapat 5 file header atau 5 include, yaitu ada include stdio.h. Ini fungsinya untuk menampilkan input output yang ada dalam bahasa C, yang mana contohnya printf dan scanf. Nah, di sini nomor 2 ada include string.h. Ini untuk menampilkan atau untuk membaca program string. Kemudian yang nomor 3 ada include iostream. Ini sebagai atau untuk menampilkan data dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada nomor 4 ada include stdlib.h. Ini merupakan file header untuk standar library. Kemudian nomor 5 ini ada include conio.h. Ini merupakan fungsi untuk get nantinya. Kemudian ada nomor 7 ini, di line nomor 7 ada using namespace std. Ini untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di library nantinya. Kemudian saya membuat struk juga, ada struk tanggal. Kenapa sih saya menggunakan struk? Karena struk dapat menyimpan variabel yang banyak. Contohnya ini ada integer dd, mm, yy. Dd ini merupakan singkatan dari day atau hari, m ini month atau bulan, dan y sama dengan year atau tahun. Nah, saya gunakan ini tuh untuk data peminjaman dan pengembalian nantinya. Kemudian terdapat objek pada tiap-tiap struk. Ya, di struk ini ada tanggal, struk tanggal maksudnya. Di struk tanggal ini ada BRW, RTN, dan BTS. BRW ini merupakan dari borrow atau pinjam, RTN kembalian, return, kemudian BTS ini batas peminjaman. Kemudian saya juga menggunakan tipe data integer, char jadi int atau karakter menjadi integer, char data, integer jumlah data. JD sama dengan atoy. Nah, atoy di sini tuh untuk fungsi konferensi dari karakter menjadi integer. Kita menggunakan fungsi atoy. JD sama dengan atoy data. Kemudian return data. Kemudian ada integer main. Ini fungsi utama. Di sini juga saya menggunakan sistem close. Fungsi sistem close itu untuk membersihkan layar program yang akan dijalankan nantinya. Kemudian di sini ada karakter, nama, data, kode, JB ini ada jumlah data. Hanya ini merupakan perbandingan antara string-string dengan yang lainnya, string lainnya. Nah, di sini nama 20 ini maksudnya itu huruf dari nama yang akan diinputkan itu maksimal 20. Daftar 5 karena saya menggunakan 5 daftar buku atau 5 judul buku, yaitu fiksi fantasi, fiksi sejarah, terelia, buku puisi, dan sains non-fiksi. Judulnya juga sama 5 karena daftarnya juga 5 ya. Ada Divergent, Bumi Manusia, Tentang Kamu, Pintu Hati, A Brief and History. Kemudian saya menggunakan tipe data integer.
dengan variabel I, JD, A, B, C, D, E, jumlah 10, total 10. Nah, A, B, C, D, E ini merupakan A, B, C, D, E kan ada 5. Nah, ini mewakili satu judul buku. Kemudian ini adalah printf. Selamat datang di perpustakaan umum ruang baca kita. Nanti ini akan keluar pada halaman CMD. Bagian outputnya akan keluar ini secara langsung. Nah, di sini ada garis backslash n. Ini fungsinya itu untuk enter. Nah, kalau ini ada backslash t, ini fungsinya untuk tab atau spasi. Ini akan keluar di outputan nantinya. Nah, ini printf ini merupakan include stdio.h2. Ini merupakan output bahasa C. Printf nama penyewa buku, nanti memasukkan namanya, catch nama, strupr ini merupakan fungsi untuk mengkonversi input huruf kecil menjadi huruf kapital. Jadi apabila yang diinputkan itu hurufnya kecil, nanti outputnya otomatis akan menjadi huruf kapital dengan adanya fungsi strupr ini. Kemudian saya juga menampilkan atau memberi sistem calls di sini. Ini sama, ini akan tampil pada CMD-nya, pada outputnya akan tampil seperti ini. Jadi ada 5 daftar, ada 5 kode buku, jenis buku, nama buku, dan tarikh buku. Semisal mau meminjam buku tentang kamu, jenis bukunya Terelie. Nah, akan nanti menginputkan TL003. Printf fungsinya untuk menampilkan output ke layar komputer. Di sini tertera nama penyewa buku, %s per n, nama. %s bersimbol menampilkan nilai string, per n simbolnya untuk membuat baris baru. Printf masukkan banyak data. Get dalam kurung dt. Get ini berfungsi untuk menginput nilai string dari keyboard. JD sama dengan chart jadi in dalam kurung dt, JD. Chart berfungsi untuk menampung satu digital karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. For i sama dengan 0, i kurang dari JD, i plus plus. Printf per n per t buku ke %d i plus 1. %d berfungsi untuk menampilkan nilai angka atau nilai desimal. Printf per n per t kode buku FF001, FS002, TL0003, BP0004, SN005 per T titik 2 tutup kurung get kurung buka kode I. Fungsi per T ialah untuk membuat tabs. Printf per n per T jumlah buku yang dipinjam per T, get JB dalam kurung I. Jumlah dalam kurung I sama dengan atau I dalam kurung buka JB dalam kurung I tutup kurung titik koma. A sama dengan strange dalam kurung buka kode I, FFF001 titik koma. Strum ini berfungsi untuk library bawaan dan deklarasi dalam file header.
if dalam kurung A sama dengan 0, total I sama dengan jumlah I kali 3000, K buka kurung I sama dengan 0, B strat dalam kurung kode I, fs0002 if B sama dengan 0, total I sama dengan jumlah I kali 2000, KI sama dengan 1, C string kode I, TL003 if C sama dengan 0, total I sama dengan jumlah I kali 5000, KI sama dengan 2, D strings kode I, BP0004 titik koma if D sama dengan 0, total I sama dengan jumlah I dikalikan 1000, KI nya sama dengan 3, E strings kode I, SN005 titik koma if E sama dengan 0, total I sama dengan jumlah I dikalikan 4000, KAI sama dengan 4, else if A kurang dari 0, A lebih dari 0, B kurang dari 0, B lebih dari 0, C kurang dari 0, C kurang lebih dari 0, D kurang dari 0, D lebih dari 0, E kurang dari 0, E kurang lebih dari 0. Sistemnya kelas, sistem colornya 0C, printf nya per nt, maaf kode buku tidak tersedia, harap masukkan enter sesuai kode buku per n, sistemnya pause, main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Alfia. Saya dari kelas Teknik Elektro kelas 1B dengan NIM 2102010027. Di sini saya akan melanjutkan video program dari teman saya yaitu Yolanda. Di sini ada count and tanggal peminjaman, while 1 count tanggal Didi, if bro Didi 0, BRW Didi 30. Count isikan data, else break. Terus di sini ada while 1 count bulan MM, if bro MM 0, BRW MM 12, count isikan data, else break. While 1 count tahun dalam kurung Y, if bro Y sama dengan 0, count isikan data N, else break. Input tanggal pengembalian, count N tanggal kembali, while 1 count tanggal D, if RTN DD sama dengan 0, RTN DD lebih dari 30, count isikan data, else break. While 1 count bulan MM, if RTN MM sama dengan 0, RTN M 12, count isikan data, else break. While 1 tahun, else break. Terus di sini ada proses untuk perhitungan denda, in lama pinjam RTN DD BRW titik D tambah RTN titik MM kurang BRW titik MM 30 tambah RTN Y kurang BRW YYY 360. In terlambat sama dengan lama pinjam kurang 7. In denda sama dengan 0. If lama pinjam 7, denda terlambat 1000. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini ada proses untuk perhitungan jatuh tempo pengembalian buku. Ada batas
pengembalian dikali hari sama dengan pinjam dikali hari ditambah 7. Lalu ada batas pengembalian dikali bulan sama dengan pinjam dikali bulan ditambah dalam kurung batas pengembalian dikali hari dibagi 31. Lalu ada batas pengembalian dikali tahun sama dengan pinjam dikali tahun ditambah dalam kurung batas pengembalian dikali bulan dibagi 13. If jika batas pengembalian dikali hari lebih dari 30 dan batas pengembalian dikali hari sama dengan 30. Lalu ada if lagi. If batas pengembalian dikali bulan lebih dari 12 atau batas pengembalian dikali bulan sama dengan 12. Lalu di sini ada nanti di outputnya, tertulis di output semua. Dan ini rumus-rumus untuk mencari tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal jatuh tempo, lama peminjaman, lama keterlambatan, denda. Dan lalu di sini adalah outputnya, output dari program perpustakaan. Di sini saya misalkan nama penyedia buku saya masukkan nama saya, lalu banyak data adalah 1, kode buku. Saya memasukkan kode buku untuk kode buku FF01, yaitu jenis bukunya adalah fiksi fantasi. Lalu, ada jumlah buku yang dipinjam, saya masukkan 1. Tanggal pinjam, saya misalkan tanggal pinjam yaitu tanggal 8 bulan 1 Januari tahunnya 2022. Lalu tanggal kembalinya saya misalkan tanggal 15, tanggal 18 bulan 1 Februari. Di sini akan keluar hasil outputnya yang tadi saya masukkan data-data berikut seperti tanggal pinjam, kode buku, tanggal kembali, tanggal jatuh tempo, dan di sini akan muncul otomatis lama peminjaman, lama keterlambatan, dan dendanya. Dan demikian presentasi program perpustakaan dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah teori, algoritma, dan pemrograman. Apabila ada tutur kata yang tidak jelas atau tidak menaikkan di hati, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.